Nah, pemirsa, ramai disebut maju di Pilkada Jakarta nama putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep yang juga Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, ternyata justru berpotensi menang di Jawa Tengah. Potensi itu setidaknya dilihat pasca munculnya survei LSI yang menunjukkan Ketua Umum PSI ini unggul dibandingkan kandidat lain yang ada di Jawa Tengah. Apakah jalan Kaisang akan mulus bertanding di Jateng atau banteng PDI Perjuangan akan siap menghadangnya? Saya akan bahas bersama dengan Ketua DPP PSI, ada Sheryl Tanzil, dan juga masih menunggu bergabung bersama kami di Metro TV ada Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Saya mau ke Mbak Sheryl terlebih dahulu. Mbak Sheryl, selamat pagi. Halo pagi Valen. Pagi Mbak Sheryl. Mbak Sheryl, kalau kita lihat ini kan nama Kaisang ini mulai naik elektabilitasnya, mulai terdongkrak. Menurut Anda sebenarnya ini karena apa faktornya? Mengapa sekarang menjadi unggul di Jawa Tengah? Kalau saya melihat dari backgroundnya, satu Kaisang ini kan memang asli Jawa Tengah. Dan biasanya memang dalam memilih kepala daerah untuk Jawa Tengah itu faktor relevansi pasti masih menjadi salah satu pemikat ya. Istilahnya ya kalau orang Jawa Tengah pasti kepinginnya juga dipimpin oleh orang Jawa Tengah yang dianggap lebih mengerti kultur, budaya, dan juga kebutuhan rakyat di Jawa Tengah. Dan selain itu juga kita tahu survei LSI sendiri masih mengatakan bahwa kepuasan pada kinerja Pak Jokowi sebagai presiden itu masih 80%. Dan saya rasa ini bukan hal yang mengejutkan kalau orang lalu berharap bahwa sosok Pak Jokowi itu juga ada dalam sosok Kaisang gitu sebagai anaknya. Jadi menurut saya ini hal-hal yang tidak perlu, tidak bisa dinafikan lah. Dan meskipun pendatang baru di dunia politik, Mas Kaisang sebagai ketum PSI itu sudah menunjukkan bahwa dia punya komitmen, dia bekerja keras, dia menghampiri akar rumput, belusukan, berkeliling Indonesia. Saya rasa ini juga kualitas-kualitas yang dilihat oleh masyarakat ya, atau mungkin orang-orang yang kebetulan masuk dalam survei LSI itu. Dan meskipun banyak orang yang di awal sedikit mencibir ketika Mas Kaisang menjadi ketum PSI, tapi kami sebagai anak muda justru melihatnya ini betul-betul mencitrakan anak muda di mana dalam memilih langkah ketika dia masuk dalam dunia politik, Mas Kaisang satu tidak bukan orang yang main aman. Dia berani mengambil resiko dan ketika dia mengambil resiko itu dia mempertanggungjawabkan pilihannya itu apa dengan bekerja keras gitu, tidak ada mengeluh sama sekali. Saya perlu buka sedikit ya, ini Mas Kaisang gabung di PSI itu kan dari 25 September menjadi ketua umum ya. Dan itu dalam kurun waktu 5 bulan dia berkeliling Indonesia untuk membantu PSI dalam Pilpres kemarin dan Pileg kemarin. Hasilnya kami naik 1%. Meskipun angkanya dilihat 1% itu kecil, tapi dalam perjuangan politik untuk kami partai baru ini menunjukkan betul-betul luar biasa. Kenaikan 1% itu kan bisa dibilang kenaikan berapa juta suara ya. Saya rasa ini Oke. dilihat sebagai kualitas dari seorang calon pemimpin kepala daerah Oke. di Jawa Tengah gitu. Baik, jadi ini dilihat sebagai kualitas seorang calon pemimpin. Begitupun PDIP melalui Puan Maharani melihat hal ini mungkin. Tapi Mbak Sheryl, kalau seandainya Puan Maharani menyatakan mempertimbangkan akan menggait Kaisang nanti di Pilgub Jawa Tengah, PSI siap menjajaki komunikasi yang serius dengan PDIP sejauh ini bagaimana? Pasti kami akan menjajaki dengan serius apapun juga kemungkinan-kemungkinan yang bisa kami dapatkan begitu ya. Yang jelas komunikasi antara Mbak Puan dengan Mas Kaisang itu sangat baik. Mas Kaisang pernah di DPP dalam ruangan beliau mengatakan bahwa beliau sangat respect dengan Mbak Puan Maharani. Serta dalam politik memang komunikasi politik itu memang harus dibangun ya dengan semua partai manapun. Karena ya intinya kita kan nggak bisa kerja sendiri untuk memimpin Indonesia atau menjalankan roda pemerintahan ya, tentunya Hmm. butuh banyak kawan. Dan kami berterima kasih sekali dengan pernyataan Mbak Puan gitu. Ini menunjukkan bahwa Mbak Puan sebagai politisi itu betul-betul melihat secara komprehensif, beliau melihat secara strategis, dan memang ternyata hasil survei ya mengatakan bahwa Mas Kaisang ini memang punya popularitas, paling tidak dalam top of mind warga itu dia ada. Baik. Meskipun kita juga melihat bahwa dalam survei LSI itu kan masih ada berapa persen yang mengatakan bahwa tidak tahu atau tidak menjawab ya. Nah ini yang kita Hmm. harus betul-betul perjuangkan kalau memang sampai Mas Kaisang memutuskan untuk maju dalam pilkada. Baik. Jadi sekarang keputusannya belum ada, tapi dengan dinamika yang ada nanti masih terus diperjuangkan oleh PSI. Pemirsa, saat ini sudah ada Mas Burhanuddin Muhtadi bergabung bersama kami di pagi hari ini di Selamat Pagi Indonesia. Mas Burhan, selamat pagi Mas Burhan. Pagi, Mbak. Mas Burhan, kalau seandainya kita lihat muncul nama Kaisang Pangarep yang namanya melejit di Jawa Tengah, menurut Mas Burhan apa faktornya bisa membuat nama Kaisang Pangarep ini kemudian terdongkrak elektabilitasnya? Apakah ini hal wajar atau ada sesuatu yang membuat Kaisang menjadi terdongkrak elektabilitasnya di Jawa Tengah? Sebenarnya
wajar saja ya, karena faktor utama yang membuat Mas Kaisang menempati peringkat pertama dalam survei di Jawa Tengah, terutama faktor Jokowi. Sesimpel itu. Dalam survei LSI juga ditanyakan mengapa memilih Kaisang, sebagian besar karena faktor Kaisang berasal dari tokoh atau keluarga politik dan tidak perlu menjadi seorang pengamat kelas kakap untuk mengatakan bahwa beliau tinggi karena faktor bapaknya ya. Dan itu pula yang menjelaskan mengapa Mas Kaisang terutama dalam survei yang belakangan itu muncul sebagai calon gubernur paling tinggi, meskipun secara statistik itu sebenarnya tidak berbeda dengan Kapolda Jawa Tengah Pak Ahmad Lutfi. Jadi kalau kita lihat elektabilitas Mas Kaisang itu selisihnya tidak signifikan secara statistik, terutama dari sisi dipilihan dengan Pak Ahmad Lutfi, ya, terutama dalam simulasi banyak nama. Kalau yang ditampilkan di layar ini kan simulasi cuma 6 nama ya. Nah, dalam simulasi 6 nama banyak nama-nama yang tidak muncul. Misalnya Diko tidak dimasukkan di sana setahu saya ya. Kemudian nama Hendri ya, mantan wali kota Semarang juga tidak dimasukkan dalam simulasi 6 nama. Tetapi kalau simulasinya banyak itu selisihnya tidak signifikan. Artinya apa? Artinya Mas Kaisang muncul sebagai pemenang survei ya per hari ini itu tidak berbeda secara signifikan dengan Lutfi, tetapi dari sisi popularitas bedanya sangat signifikan. Mas Kaisang dikenal 90% lebih ya, terutama di kalangan warga Jawa Tengah dibanding Lutfi yang tingkat kedikenalannya tidak sampai 50%. Nah, di satu sisi ini menunjukkan bahwa sebenarnya Mas Kaisang meskipun unggul di Jawa Tengah, tapi kalau tingkat kedikenalannya sama antara Kaisang dengan Ahmad Lutfi, itu elektabilitas Ahmad Lutfi masih memungkinkan untuk naik lagi. Ini kan tidak seimbang popularitas antara Kaisang dengan Ahmad Lutfi. Baik, jadi Mas Burhan menyinggung popularitas Kaisang di Jawa Tengah ini bagus sekali, melebihi dari beberapa kandidat ataupun nama-nama yang disebutkan sebagai calon yang bisa maju di pilkada nanti. Mbak Sheryl, kalau menurut Anda dengan adanya popularitas yang begitu bagus di Jawa Tengah, bagaimana kalau seandainya bargainingnya Kaisang Pangarep seperti itu, bagaimana potensinya membidik posisi apa, cagup atau cawagup? Ya, kita masih lihat sih Mbak, ini masih ada waktu kan, masih Agustus lah baru kita akan memutuskan. Karena ya ini kan nggak mudah ya, kita harus memikirkan juga kira-kira mana yang terbaik untuk partai dan juga untuk masyarakat. Jadi ini masih cair sekali sih Mbak, kita masih terus melihat dinamika politik dan juga bagaimana komunikasi dan chemistry antara elit-elit parpol begitu. Baik, kalau menurut Mas Burhan, dengan popularitas yang seperti ini, kondisi hari ini menang di elektabilitas juga saat ini di survei yang ada, membidik posisi apa sebagai gubernur atau wakil gubernur, Mas Burhan? Kalau di Jawa Tengah ya peluang menjadi orang nomor 1 terbuka buat Mas Kaisang. Tetapi lagi-lagi ya pertimbangannya kan bukan semata-mata elektoral. Kalau dari sisi elektoral lebih mudah buat Mas Kaisang untuk bertarung di Jawa Tengah ketimbang Jakarta. Di Jakarta elektabilitas Mas Kaisang sama sekali tidak kompetitif. Karena memang beda gitu ya, antara Jakarta dengan Jawa Tengah. Jawa Tengah secara elektoral lebih kondusif buat Mas Kaisang. Satu, tingkat approval rating Pak Jokowi jauh lebih tinggi di Jawa Tengah ketimbang Jakarta. Di Jakarta cuma 60%, di Jawa Tengah 85%. Yang kedua ya Pak Jokowi berasal dari Jawa Tengah. Jadi mudah sekali secara elektoral untuk bisa memenangkan Mas Kaisang di Jawa Tengah. Cuma memang ada problem lain selain elektoral. Apalagi setelah Mas Gibran ya, berhasil menjadi wakil presiden, ya, terutama setelah putusan nomor 90 MK. Kemudian juga ada presiden terkait dengan perubahan batas usia yang disampaikan oleh MA kemudian ditindaklanjuti oleh KPU ya, yang membuka kemungkinan buat Mas Kaisang untuk maju sebagai calon gubernur atau wakil gubernur. Jadi ada persoalan lain di luar elektoral. Ada persoalan lain. Oke. Iya.
Walaupun kata Mas Burhan ada persoalan lain, tapi tadi Mas Burhan mengatakan kalau besar kemungkinan untuk menduduki posisi nomor 1 di Jawa Tengah. Kalau seandainya ada analisa seperti itu Mbak Sheryl, bagaimana kerja mesin politik PSI sejauh ini di Jawa Tengah untuk mempersiapkan hal ini dengan kemungkinan yang ada? Di Jawa Tengah kita sejak pileg itu sudah mempersiapkan secara struktur organisasi sudah dirapihkan ya, cukup kuat begitu. Dan tentunya ya kalau misalnya kita bicara posisi apakah gubernur atau wakil begitu ya, tentunya ini harus komunikasi antara partai-partai pendukung juga gitu loh. Karena ketika maju itu kan kita ada minimal kursi yang harus mendukung. Dan tentunya kita nggak mungkin berjalan sendiri, kita pasti akan komunikasi dan harus timbal baliknya yang setara begitu. Jadi pembicaraan ini sih masih terlalu jauh lah untuk kita buka sekarang ya. Langkah apa yang akan diputuskan oleh Mas Kaisang. Nanti kita tunggu bersama karena Sekjen juga sudah bilang kita Agustus baru bisa memetakan dan lalu kita Agustus akan rilis ke media. Baik, jadi kalau menurut Mbak Sheryl masih ada proses, tapi kalau dihitung dari penanggalannya mungkin kurang lebih sekitar 1 bulan lagi. Saya juga penasaran nanti, apakah ini sudah pasti di Jawa Tengah, kemudian bagaimana dengan di Jakarta yang sebelumnya sempat digadang-gadangkan Kaisang bisa maju di Pilkada Jakarta. Tapi tahan dulu pemirsa, Mbak Sheryl, Mas Burhan, kami masih akan lanjutkan dialog ini untuk Anda. Jangan kemana-mana, usai jeda tetaplah bersama kami.